Tim lansia pemulasaran langsung diterjunkan ke lokasi menyusul tewasnya seorang lansia di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban merupakan seorang kakek berusia 74 tahun yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Sebelumnya, korban terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap PCR. Meski mengalami gejala sedang, namun karena tidak mendapat ruang perawatan di rumah sakit, korban akhirnya hanya menjalani isolasi mandiri. Naas, 5 hari bertahan di rumah, korban akhirnya meninggal. Diduga penyakit komorbid yang diderita membuat korban tak mampu bertahan hidup. Sudah berada di sini semenjak 5 hari yang lalu. Setelah itu dia melakukan swab, menunggu hasil hari ini, meninggal semalam. Berdasarkan hasil swab dari Paramita, laboratorium Paramita, dinyatakan positif. Jenazah korban langsung dibawa ke TPU Rorotan, Jakarta Utara untuk dimakamkan. Kelangkaan oksigen sejalan dengan penambahan pasien positif COVID terjadi di sejumlah daerah. Polisi turun tangan untuk mengantisipasi penimbun oksigen dan permainan agen nakal. Meningkatnya permintaan isi ulang tabung oksigen membuat sejumlah depo di Tangerang Selatan tutup lebih awal. Tidak hanya warga biasa, sebuah ambulans yang hendak mengisi tabung oksigen ini pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Di sini habis atau gimana? Di sini habis. Terus tadi pagi sih beli saya di sini masih ada. Karena lagi habis. Memang karena lagi susah oksigennya. Terus antisipasinya beli kemana lagi nih, Pak? Antisipasinya nyari tempat lain. Oh gitu. Kadang ada harganya yang mahal, tapi dia masih standar. Oh, di sini masih standar? Standar. Di sini yang kecil berapa ya? Biasa beli 40. Tergantung kiloannya sih. Tidak hanya di Tangerang, kelangkaan oksigen juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Lonjakan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di kabupaten serta kota Bogor membuat kesediaan tabung oksigen menipis. Akibatnya, apakah semua pasien COVID-19 harus membutuhkan oksigen? Kita langsung berbincang dengan dokter spesialis paru, Dr. Erlina Burhan. Ibu Erlina, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dokter, semua pasien COVID itu harus dapat oksigen atau ada kategori tertentu? Tentu saja tidak semua pasien COVID yang terkonfirmasi itu perlukan oksigen. Ya, contohnya yang tanpa gejala pastilah tidak oksigen. Demikian juga bagi pasien yang ringan. Yang perlu oksigen pasien-pasien dengan gejala sesak, misalkan yang laju pernafasan per menitnya mungkin di atas 2 kali per menit, maka kemungkinan besar itu membutuhkan oksigen. Apalagi kalau dia punya alat yang namanya oximeter yang bisa menghitung oksigen dalam darah melalui perifer, melalui jari, misalnya saturasi oksigennya kurang dari 94%, nah itu biasanya memerlukan tambahan oksigen. Karena saturasi oksigen yang normal ya 95 sampai 100%. Keputusan untuk memakai oksigen itu harus dari dokter atau karena pasiennya merasa ini sesak banget nih, saya butuh bantuan oksigen? Sebetulnya dokter ataupun perawat masih bisa ya menentukan apakah seseorang butuh oksigen atau tidak, tetapi itu tidak sesederhana itu. Kebutuhan oksigen itu harusnya dihitung berdasarkan kalau di rumah sakit akan diambil darahnya untuk betul-betul melihat semua komponen yang berhubungan dengan tekanan oksigen, saturasi, yang lain-lain, sehingga kita bisa menentukan apakah pasien tersebut cukup hanya dengan oksigen yang dimasukkan, ditempelkan selangnya di lubang hidung, perlu oksigen yang harus dimasukkan melalui masker. Atau yang lebih berat lagi, tentu saja oksigen yang melalui yang disebut sebagai kanal harus kuat atau ventilator, high flow nasal cannula itu ventilator, masih high flow nasal cannula. Dan
Kalau sudah memang bawah 90% yang artinya ada kejadian ancaman gagal napas, maka membutuhkan oksigen melalui ventilator, dan ini biasanya dilaksanakan di ICU. Oke. Kalau kita lihat mereka-mereka yang antri itu adalah yang pasiennya dirawat di rumah. Berarti mereka memutuskan sendiri untuk memakai oksigen. Bolehkah seperti itu, Ibu? Ya, mestinya kan orang-orang yang sesak, orang pasien-pasien COVID yang sesak itu adalah pasien-pasien yang masuk kategori rawat. Nah, tapi memang kondisinya saat ini sangat dilema, artinya orang-orang yang mestinya dirawat tetapi tidak punya akses ke rumah sakit karena memang rumah sakit sudah over capacity, sudah sangat-sangat overload, sehingga tidak bisa lagi menerima pasien. Nah, tentu saja karena kondisi yang demikian, terpaksalah orang-orang yang seharusnya dirawat ini Di rumah. tinggal rumah, dan sebagian mungkin sebetulnya memerlukan oksigen. Makanya bisa dimengerti kenapa kemudian anggota keluarga mencari-cari sendiri oksigen dibeli begitu ya, karena ini memang kan antara kalau kita ingin mengatakan hidup dan mati anggota keluarga, pastilah segala diusahakan begitu ya. Oke. Kalau orang minum obat tidak berdasarkan ketentuan dokter bisa keracunan obat. Kalau oksigen ini bisa dianggap berlebihan nggak di tubuh seorang pasien? Ya, jadi kalau pemberian oksigen di rumah biasanya dengan kanula hidung biasa ya, dan itu bisa diberikan maksimal paling-paling 5 liter per menit. Kalau cara memberikannya kelebihan, biasanya tidak semuanya masuk ke saluran nafas, tapi sebagian akan terbuang dengan percuma. Jadi memang ini perlu diawasi atau oleh petugas kesehatan. Jadi saya sarankan kepada masyarakat yang terpaksa dalam tanda kutip ya memberikan oksigen di rumah karena memang tidak punya ke rumah sakit, sebaiknya berkoordinasi dengan pelayanan terdekat, mungkin petugas-petugas di puskesmas atau dokter-dokter praktek di klinik mungkin bisa juga melalui medicine sehingga bisa berkonsultasi dengan dokter begitu. Oke, pemakaian oksigen harus tetap sepengetahuan dokter. Ibu Erlina Burhan, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Tampil di hadapan publik sendiri, mampukah The Three Lions Inggris melaju ke final Piala Eropa? Tunggu sesaat lagi.